Oke Wak, jadi kisah akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Ara dari Jakarta. Halo Ara. Nah jadi Wak, kisah ini tuh dialami sama Ara dan teman-teman ya pada tahun 2014 waktu mereka ini lagi ngetrip ke salah satu kawasan atau ke salah satu daerah. Jadi Ara ini punya teman satu circle, satu geng dari mereka zaman SMP Wak. Mereka ada namanya Coki, Meli, Ella, Udin, Kenny, Lucy, dan Wulan. Jadi mereka sahabatan tuh berdelapan Wak sama si Ara ya. Mama bapak kami itu nanti saling kenal, kami juga sering nginep di rumah satu sama lain dan kami ini memang udah sering kali traveling sama-sama gitu. Nah suatu hari di tahun 2014 ini Ara sama teman-teman bertujuh tadi berencana mau rafting atau mau arum jeram ke sebuah tempat wisata alam selama 3 hari. Mereka pilih tempat itu, arum jeram itu, karena salah satu teman mereka yaitu Coki mau sekalian ngebantuin saudaranya untuk prewed di dekat daerah sana. Saudaranya Coki ini namanya Ilyas Wak. Terus calon istrinya Ilyas namanya Karin. Nah mereka berdua ini, Ilyas sama Karin, ikut rombongan tripnya Ara satu geng ini. Nanti rencananya di hari pertama mereka akan mau ke air terjun, siangnya baru lanjut itu agenda utama rafting di sungai. Barulah nanti di hari terakhir mereka pergi ke satu tempat wisata untuk foto prewednya Ilyas sama Karin gitu. Rencananya kayak gitu. Dan itu udah menjadi agenda sebelum berangkat Wak. Nah menjelang hari keberangkatan, masing-masing dari mereka ini diperbolehkan ngajak teman di luar circle berdelapan tadi, Wak. Boleh ngajak teman lagi gitu loh. Nah Ara atau si Wawa ini waktu itu ngajak satu teman kantornya namanya Ratna. Teman-teman yang lain tuh macam Kenny, Lucy, dan lain-lain tuh juga ngajak beberapa orang juga. Jadi jumlah rombongan yang awalnya cuma bersepuluh ya tambah 2 tadi jadi ber-18 orang Wak. Ara 17 teman SMP-nya tadi, pasangan prewed Ilyas sama Karin, terus Sinta teman kerjanya Ara, dan 7 orang lainnya teman-teman baru yang dibawa sama satu geng juga gitu loh. Jadi makin rame nih kan Wak. Nah mereka pun akhirnya berencana untuk berangkat naik kereta dari stasiun Pasar Senen di hari Kamis ya, hari Kamis. Sebelum berangkat Ara sama Udin ngejemput Lucy Wak ke rumahnya si Lucy. Sekalian mereka ini memastikan Lucy ini nggak bawa banyak barang. Soalnya trip kami itu kan 3 hari Nadia. Dan di antara kawan-kawan aku semua, Lucy ini yang paling dikenal, dia paling heboh, paling cerewet, paling OOTD kali lah Nat orangnya. Takutnya kalau nggak dipantau nih bawaan dia bisa-bisa satu lemari itu bisa dibawa sama dia. Jadi makanya aku sama si Udin inisiatif udah kita jemput dulu si Lucy, kita tengok dulu barang-barangnya, jangan sampai nanti bolak-balik kita dari Pasar Senen kapan, waktu juga mepet gitu kan. Nah waktu udah nyampe di rumahnya si Lucy, ternyata barang bawaannya Lucy nggak kayak biasanya Wak, nggak terlalu banyak. Ngebatin aku dalam hati kan Nat, si Ara, tumben dikit bawaannya gitu. Tapi ya udah Ara nggak komentar lebih lanjut, ya udah bagus gitu kan. Nah waktu itu Wak, sekilas memang nggak ada yang aneh sama kejadian itu, apalagi sama si Lucy nggak ada. Tapi sepanjang perjalanan menuju ke stasiun Pasar Senen ini, Ara notice Wak, kalau Lucy ini tiba-tiba aja berubah jadi pendiam. Disapa cuman senyum aja Nadia, diajak ngobrol cuman iya aja, diajak bercandaan juga yang cuma nimpalin seperlunya aja. Padahal biasanya dia ini paling heboh, dia paling berisik, dia itulah istilahnya. Tapi Ara mikir lagi, oh mungkin Lisa memang lagi pengen diem aja kali ya gitu. Jadi Ara nggak terlalu mikirin hal itu. Udah tuh OTW lah mereka ke stasiun. Sesampainya di stasiun mereka bertiga langsung ketemu sama rombongan-rombongan yang lain Wak. Terus dari sana ber-18 ini pun berangkatlah sekitar jam 1 siang menuju ke lokasi tujuan. Nah, Ara dan kawan-kawannya sampai di tempat tujuan di keesokan harinya, di hari Jumat jam 8 pagi. Mereka langsung ke homestay, mereka sarapan, bersih-bersih, mandi gitu kan. Dan habis itu mereka langsung pergi, Wak. Langsung pergi, nggak ada istirahat. Langsung pergi ke destinasi pertama, yaitu kemana tadi? Ke air terjun. Di sana mereka main air, foto-foto. Terus sekitar jam 11 siang mereka lanjut ke lokasi tujuan utama, yaitu rafting atau ke sungai yang memang jaraknya nggak terlalu jauh kali dari air terjun yang pertama. Berangkatlah ini mereka ke base camp rafting yang ada di sebuah desa. Nah di perjalanan Kenny sempat nanya, aman gak ya ini weh? Aku tuh sebenarnya takut air loh, nggak bisa renang aku. Aku juga belum pernah rafting sebelumnya. Ara jawab, udah Ken santai aja. Kan kita juga pakai pelampung. Satu perahunya juga rame-ramean kan. Udah yang penting kok tenang, nikmati aja raftingnya ya gitu kata si Ara. Tapi meskipun udah aku tenangin Nadia, Ken ini masih kelihatan was-was gitu loh. Cuma dia tetap beraniin diri mau nyobain. Soalnya kan udah jauh-jauh ke sini masa iya nggak ikut si Ken gitu kan. Kennya juga ya udahlah mau ikut. Nah nggak lama mereka pun sampailah di tadi base camp area rafting. Yang cowok-cowok sholat Jumat dulu Nat, sementara yang cewek-cewek istirahat bentar lah gitu. Mereka makan siang sambil ngobrol-ngobrol ringan. Di sini lagi-lagi Ara notice kalau Lucy masih nggak banyak bicara. Dan entah kenapa wajahnya itu juga kelihatan beda gitu Nat dari biasanya. Macam agak sendu gitu kata si Ara.
masih dibiarin aja tuh sama Ara kan. Sekitar jam setengah 12 siang, setelah cowok-cowok itu selesai Jumatan ya kan, gantian lah mereka yang makan siang, sementara yang cewek-cewek sholat zuhur dulu. Nah setelah selesai, mereka semua pun langsung pakai pelampung, mereka pakai helm pelindung, dan mereka pakai sandal rafting yang memang sudah disediakan sama pihak pengelola dari raftingnya. Gak lama, rombongan Ara pun berangkatlah ke titiknya, ke hulu sungai naik mobil bak terbuka. Ara sama kawan-kawannya excited kali Wak, karena baru pertama kali ini mereka nyobain arum jeram rafting. Ditambah raftingnya juga sama sahabat-sahabat aku, karena dia ya sama kawan-kawan dekat aku, pasti ini pasti seru kali lah, unforgettable lah pasti ini momennya gitu. Nah sesampainya di lokasi rafting Wak, Lucy yang dari awal berangkat ini dia lebih banyak diam, tiba-tiba waktu nyampe situ nyeletuk dia brown water katanya, dari coklat gitu. Lucy bilang kayak gitu gara-gara memang dia ngelihat air sungainya sekeruh itu. Nah dia warnanya secoklat pekat. Aku sama yang lain juga sebenarnya agak gimana gitu waktu pertama kali ngelihat, tapi nggak sampai ngomong kayak si Lucy ini gitu loh. Memang secoklat itu. Nah nggak lama para guide pun nurunin lah itu perahu-perahu karet dari pickup. Terus koordinator guide-nya ngasih arahan, Mas Mbak tolong kumpul sebentar katanya. Mas dan Mbak sekalian, karena di sini kita ada 5 perahu, nanti masing-masing perahu diisi 3-4 orang ya, plus sama 1 guide. Nanti kita startnya dari sini, terus kita finishnya di desa sebelah. Untuk jaraknya kurang lebih 10 km ya, atau sekitar 1,5 jam perjalanan aja. Nanti akan ada 2 pos peristirahatan di tengah-tengah perjalanan rafting kita ini. Dan ingat juga ya mbak-mbak, mas-mas, selama rafting jaga sikap, jaga ucapan, dan jangan lakukan hal-hal yang membahayakan ya. Jangan ada yang turun dari perahu sebelum kita menepi ke pos peristirahatan. Paham mas? Paham mbak? Kata, oh paham, kata mereka semua. Nah, setelah di brief, para guide ini pun menyiapkan sebuah raft atau perahu dan membagikan dayung-dayung ke masing-masing mereka atau masing-masing peserta. Sekaligus juga membagi rombongan di setiap perahu karet ini. Nah, Ara naik ke perahu 1 bersama Ella, Anggara, dan guide, ada 1 guide. Terus di perahu kedua ada Udin, Wulan, Ratna. Perahu ketiga ada Meli, Coki, sama Lucy. Perahu keempat ada Karin, Ilyas, sama Kenny. Dan sisanya di perahu 5 gitu. Udah dibagi-bagi, udah masuk naik semua ke atas perahu gitu kan. Nah, pas semua rombongan ini udah naik, para guide juga mengarahkan masing-masing tim untuk mulai, ayo kita dayung perahunya pelan-pelan. Mulai ini Wak, set 1, 2, sampai 5. Beberapa menit di perjalanan Nat, aku mulai ngerasa sensasi raftingnya tuh belum kerasa kali gitu loh. Air sungainya masih terlalu tenang, kami belum ketemu jeram, bagian yang biasanya bikin rafting tuh jadi seru ya kan. Dan selain airnya yang tenang Wak, pemandangan kanan kirinya ya udah cuman pepohonan bambu gitu. Dan di sepanjang aliran sungai itu Nat, banyak sampah. Aku sempat nanya sama guide, Mas ini kok banyak kali sampahnya? Pada buang sampah ke sungai kah ini? Oh enggak mbak, ini tuh habis hujan sama banjir, makanya banyak sampah. Waktu dengar itu was-was aku, hah? Banjir? Berarti sungai ini rawan banjir lah kalau hujan. Tapi nggak mungkin lah, cerah kok hari ini. Jadi udah, Ara nggak mikirin itu. Dia sama teman-temannya tetap tuh ngedayung perahu pelan-pelan sambil ngobrol-ngobrol juga. Tapi nggak lama, waktu udah hampir sampai di pos 1, tempat peristirahatan yang pertama, Wak, langit yang tadinya biru cerah Nat, mulai berubah ke abu-abuan. Cuman memang belum yang sampai segelap itu, udah berubah abu-abu, awan semua nih. Jadi raftingnya ya tetap masih dilanjutkan. Nah waktu lanjut rafting ini, Ara lihat dari kejauhan tuh kayak ada laki-laki dewasa lagi berdiri di tengah sungai. Di tengah sungai. Ara masih mikir pertama ini mungkin ada orang tegak di situ, pasti dia tegak di atas batu sungai. Soalnya kan nggak mungkin ada orang yang bisa berdiri di atas air kan Wak. Ditambah lagi yang kelihatan yang cuman kakinya aja nih yang kerendam air, ini pasti dia nginjak sesuatu gitu. Ara nggak begitu lihat mukanya Wak, cuman yang dia lihat laki-laki itu diam aja menghadap ke tepi sungai. Berarti dia kayak menyamping gitu Wak. Dari apa yang Ara lihat, dia nggak megang pancingan, dia nggak pegang benda-benda lain, dia memang cuman berdiri aja mematung, nggak gerak, ngadep ke sebelah gitu. Aku kasih tau lah ke Ella, ke si Ella sama si Anggara kan, Wah, kalian tengok lah tuh, ngapain orang tuh berdiri di tengah sungai, siang-siang pula gitu kan. Anggara sama Bella mana Ra? Nggak ada loh, itu loh katanya, itu sambil nunjuk ke arah depan kan. Nah di situ Anggara, Ella, bahkan guide-nya pun nih Wak, ikutan bingung. Mana sih mbak? Mana Ra? Nggak ada loh, aku nggak lihat apa-apa, kata salah tengok kok tuh. Tapi di situ aku kekali nanda, itu memang ada orang lagi berdiri, orang tuh
mana? Sempat juga aku mikir, jangan bukan orang, batang kayu itu, atau mungkin bayangan aja, karena pantulan air gitu kan. Batang kayu, ya manapun batang kayu kami nggak nengok gitu kan. Hah? Tapi makin aku perhatikan, bentuknya tuh makin jelas ya, kayak memang orang berdiri. Sampai perahunya makin dekat ke titik itu pun, dan aku masih tengok ada orang berdiri. Orangnya tetap berdiri di situ dan dia nggak bergerak sama sekali, Wak. Udah mulai agak panik, udah mulai mau dekat ini. Ngomong lagi deh sama kawan-kawannya, Wak serius, Wak itu ada orang masih di situ. Masa kalian nggak lihat? Si Ella jawab, sumpah kami nggak nengok. Udahlah, aku jangan aneh-aneh lah katanya. Dia juga gitu, dia cuma tengok sekilas lagi, dia bilang, kosong Mbak, udah nggak ada itu, kata gitu kata si guide-nya. Di situ aku langsung, nggak jelas orang kok. Aku udah nggak mau lanjut ngomong lagi tapi udah makin dekat itu aku sama si orang tadi, mataku tetap kekunci ke arah dia. Mau lewat memang nggak lewat depan gitu kayak set. Dan di situ aku lihat memang orang masih dengan mematung kayak gitu. Cuman yang bikin merinding, di bawah pijakan si orang itu nggak ada batu sama sekali. Gak ada, dia kayak berdiri ngambang di air, kulitnya pucat dia. Kan? Orang. Gak lama kami lewat, aku tengok ke belakang, hilang. Astagfirullahaladzim, kata saya, hilang. Di situ aku udah mulai gak enak dia. Kenapa aku ditengokin kayak gini? Aku gak indigo baru itulah aku tengok, dia sejelas itu nggak menyeramkan, cuman dia memang pucat aja. Tapi aku langsung tahu, nggak mungkin orang itu. Hantu. Udah, aku cuma doa-doa ya dalam hati dan lanjut dayung perahu lagi. Si Ara memang nggak bilang sama kawan-kawannya, takut heboh itu juga di atas perahu. Wah, aku berteriak kayak gimana? Nanti heboh, tidak menyenangkan situasinya, ya kan, aku diam aja. Lanjut jalan lagi. Nah, nggak lama rombongan Ara pun sampailah di pos 1, tempat peristirahatan pertama. Mereka menepi, mereka istirahat sebentar sambil makan cemilan yang memang sudah disediakan sama pihak pengelola. Nah, pas lagi istirahat di sana, Wak, Ara ngelihat salah satu temannya, yaitu Kenny, yang ketakutan naik rafting tadi, udah nyampe di sana juga, Wak, udah istirahat juga. Tapi pucat kali mukanya, pucat kali. Ditegur sama kawan-kawannya, gimana Ken, aman kau? Seru kan raftingnya, nggak seseram yang kayak kau bayangkan kan? Di situ Kenny cuman ketawa-ketawa aja, Wak, tapi mukanya masih pucat, jadi macam takut tapi ditahan gitu loh, biar nggak dibercandain mungkin sama teman-temannya, ya kan. Nah, di sisi lain, Ara juga notice kalau Lucy juga kelihatan nggak excited, Wak, masih wajahnya macam murung. Dia memang sempat foto-foto, tapi ya lagi-lagi sekenanya aja. Lucy ini juga tetap nggak banyak bicara. Ara sempat mikir, ini apa Lucy nggak suka kalian sama trip kali ini? Kok dari awal berangkat sampai sekarang cuman diem aja dia gitu. Tapi aku juga tahu betul, Lucy ini orangnya ceplas-ceplos. Jadi kalau memang dari awal dia tuh nggak suka sama tripnya, pasti dia udah ngomong duluan gitu. Ini nggak. Ditambah lagi aku baru keingat sama sosok laki-laki yang berdiri tengah sungai tadi, Hati kecil aku tuh udah kayak, apa nggak usah dilanjutin lagi ya raftingnya? Ada kepikiran kayak gitu. Tapi nggak lama petugas guide pun udah nyuruh mereka, ayo standby, kita berangkat lagi. Udah balik perahu lagi. Koordinator sempat bilang, kita lanjut lagi ya. Ini kita mau jalan dulu ke pos 2. Ya udahlah, akhirnya udah mungkin perasaan aku aja, semoga nggak kenapa-napa. Lanjut lagi lah rombongan Ara ini ngerafting. Nah, pas lanjut rafting ini, Wak, perahu Ara ada di paling depan. Sisanya itu teman-temannya tadi kan. Beberapa menit awal ya masih aman-aman aja, Wak. Ara sempat noleh ke belakang dan ngeliat kawan-kawan yang lainnya masih sibuk foto-foto, masih sibuk ketawa-ketawa juga gitu. Tapi makin lama, jarak perahunya Ara sama yang lain makin berjauhan, Wak. Nah, ditambah waktu itu perahu Ara ini sudah mulai ngelewatin jeram arus sungai bergelombang itu yang cukup deras. Udah mulai itu. Nah, jadi perahunya makin jauh lagi ke depan kan. So, udah mulai itu sensasi orang jeram. Nah, di saat yang sama cuaca di sekitar sungai berubah drastis. Langit tadi apa kan? Cuman keabu-abuan kan. Sekarang berubah gelap, lap gelap. Kok jadi makin gelap nih kan, makin nggak enak sih Ara di situ. Tapi karena guide aku nih belum ngasih aba-aba untuk menepi, dan memang kalau nepi pun susah karena kanan kirinya pas pula waktu itu tebing dia. Jadi udah aku pikir ini masih aman nih harusnya. Toh kata guide-nya pos 2 nggak begitu jauh kok, hujan juga belum turun. Terus lanjut tuh, saat nggak lama Ara tanya ke guide-nya, Mas, boleh nggak Mas, ini kita agak nepi bentar nih Mas, kita tunggu yang lain. Dibolehin sama guide. Akhirnya Ara sama rombongan atau si perahu 1 ini ngedayung perahunya ke agak nepi. Tapi belum sampai ke tepi sungai, Wak,
Tiba-tiba Ara dengar teriakan dari belakang. Hujan, hujan, cepat nepi, woy, cepat nepi, ada banjir kata. Dan suara itu disusul sama betulan hujan deras sekali Nadia, dan suara gemuruh yang kencang kali dari arah belakang. Belum sempat Ara sama kawan-kawannya noleh ke belakang, perahunya si Ara udah keburu dihantam sama air dari belakang. Air bah kencang kali Nadia. Wah gitu, oleng perahu kami. Air bah itu ngebawa si batang pohon dan juga sampah-sampah yang bercampur jadi satu Nadia. Itu langsung kebawa secepat itu. Terombang ambing langsung lah di situ perahu kami. Di situ Ara baru sadar kalau mereka lagi disapu sama banjir dari hulu sungai. Datang. Guide di perahu aku langsung bilang, cepat dayung ke samping, dayung kuat-kuat mama, cepat fokus. Dalam keadaan panik, Ara, Eli sama Anggara langsung akan ngedayung perahu itu ke tepi sekuat tenaga kami Nadia. Dan alhamdulillahnya berhasil kami sampai di tepi. Cuma tadi apa? Kanan kiri itu tadi apa? Tebing kan. Nah karena tepinya ini tebing, guide ini harus teriak lagi, cepat naik ke atas tebing sekarang, naik. Nah waktu dengar teriakan itu pikiran aku udah kacau kali Nadia. Aku masih kayak gimana, masih mencoba mencerna semuanya kan. Ini ada apa? Aku harus ngapain? Jadi aku sempat ngeblank sampai ditarik itu sama guide-nya, ditarik terus cepat naik Mbak, naik ditarik. Akhirnya setelah susah payah manjat tebing itu, guide Ara, Eli sama Anggara sampai di atas tebing. Tebingnya jangan kalian pikir tebing yang kayak gini ya ya, tebing yang masih bisa dijangkau lah gitu. Dari sana Ara bisa dengar suara teriakan orang-orang minta tolong dari arah sungai. Ara dari aku berdiri tuh Nadia, aku bisa ngelihat perahu rombongan yang lain memang lagi keseret banjir. Bahkan ada perahu yang terbalik Nadia. Aku masih lihat Lucy, Kenny, Coki, Meli, Ilya sama Karin tuh lagi berjuang mati-matian mau menepi. Ada yang masih di atas perahu, ada yang lagi pegangan perahu yang kebalik itu Nadia. Ada yang bertumpu di dahan pohon, ada juga yang berusaha kayak renang ke tepi pakai tangan kosong gitu. Ada yang lain panik. Ya Allah, gitu. Mereka kan teriak-teriak juga kan di sana. Panik lah mereka di situ. Mereka mau nolongin tapi nggak tahu gimana caranya kami nolongin. Yang ada kami malah diteriakin sama guide yang kan ke tepi. Ini tebing rawan longsor kata. Jadi mau nggak mau Ara sama beberapa orang yang selamat yang udah di atas tebing tadi pun pergilah nyari tempat yang lebih aman. Nah waktu itu ada Ara ini neduh di sebuah pondok kecil dekat persawahan yang memang nggak jauh dari tebing tadi. Ada pondok. Mereka diminta untuk nunggu di sana, sementara guide si Ara balik lagi ke sungai untuk ikut evakuasi yang lain. Udah kalian tunggu di sini dulu ya gitu. Selama kami di pondok itu nggak ada satupun orang di sana yang bicara. Bergetar semua badan kami, mulut kami kayak nggak bisa ngomong gitu loh. Mata adalah bersembab, benangis kami semua di situ ya kan. Mikirin kawan-kawan kami masih terombang-ambing. Terakhir kalian kami tengok itu kan terombang-ambing sebelum akhirnya guide suruh menepi. Nah ini rawan longsor. Ara yang sama yang lain cuma bisa pasrah, mereka cuma bisa berdoa. Mereka berharap teman-temannya bisa selamat semua. Untungnya setelah nunggu kurang lebih 1 jam, 2 temannya Ara yaitu Meli sama si Udin nyamperin Ara di pondok. Sambil nangis lah itu si Meli, tangan kakinya luka semua Nadia. Udin cuma dia datang udah kayak lemas, lunglai, diam aja, pucat mukanya kan. Selamat 2 orang ini. Melihat Meli sama si Udin selamat, Ara jadi punya harapan lah kalau insya Allah kawan-kawan aku yang lain selamat juga ya kan. Tapi udah kita tunggu aja di sini ya, udah sabar kok, tenang kok, udah kita insya Allah kita baik-baik aja, teman-teman juga ditenangin lah. Dan nunggu lagi. Cuma setelah hampir 2 jam nunggu, nggak ada satupun temannya Ara yang datang lagi. Yang ada waktu itu Ara baru ngeh kalau pondok tempat kami neduh tuh ternyata adalah pondok tempat nyimpan keranda punya warga desa setempat. Tadi kami nggak ngeh tuh, saking paniknya, saking kacaunya pikiran kami disuruh tunggu di situ tunggu. Waktu aku tengok keranda. Waktu udah nengok keranda makin bergejolak lagi pirasat aku ya kan. Ara ngerasa ngelihat keranda ini tuh macam jadi petanda yang nggak baik lah gitu. Dan rupanya betulan terjadi. Sekitar jam 5 sore, Ara dan keempat teman yang selamat di pondok ini pun dijemput sama pihak pengelola rafting untuk diantar balik ke base camp. Di situ pasti pertanyaan pertama Ara, "Pak, teman-teman saya gimana?" katanya. Pengelola bilang, "Ada di base camp, Mbak." Wah, dengar itu lega aku, alhamdulillah kataku dalam hati ya kan. Nyampe lah di base camp, rupanya betul udah ada beberapa kawan-kawannya, beberapa rombongannya yang selamat juga. Wah, berpeluk-peluk dari sana. Tapi di situ aku belum nengok Coki, Lucy, Kenny, Ilyas, Karin. Coki, Ilyas saudara sama calon istrinya, Lucy sama Kenny
Nggak ada. Sama Ratna satu lagi, sorry, ada 6 orang sama Ratna. Di situ baru dikasih tahu sama pihak Basecamp kalau ke-6 orang ini masih hilang dan lagi dicari sama tim SAR. 6 orang. Di situ aku diam saking shocknya, aku lemes kaki aku, pandangan aku udah nggak jelas lagi, waktu itu udah kosong. Belum selesai rupanya. Bahkan bisa jadi ini lebih buruk dari apa yang aku bayangkan kan. Ara sama yang lain diminta buat mandi, diminta untuk bersih ganti baju supaya nggak kedinginan sama pihak guide kan. Tapi nggak ada satupun yang bergerak. Ada, mereka masih duduk di situ, duduk diam, menung, basah, dingin, shock. Ya pasti macam belum siap lah nerima informasi kalau 6 kawan mereka hilang. Bayangkan sama kalian. Waktu itu nggak ada juga yang saling ngobrol lah, dia sering bicara itu nggak ada. Pun nggak ada yang berani ngabarin keluarga masing-masing soal kejadian ini. Di pikiran aku waktu itu Nadia, aku baru mau ngabarin orang rumah kalau 6 kawan aku udah ketemu dan selamat. Maka di situ Ara terus ngeyakinin dirinya sendiri kalau pasti 6 kawan aku selamat, pasti mereka selamat, pasti mereka selamat. Dan ternyata sekitar jam setengah 6 sore, satu harapan Ara mulai terkabul. Salah satu temannya, Coki, datang ke Basecamp sama tim penyelamat dengan kondisi tangan sama kakinya udah luka-luka. Sama kayak yang lain, Coki datang juga cuman diam aja dan setrauma itu memang mukanya gegara kejadian rafting tadi. Ara sama yang lain juga langsung nyamperin Coki, dipeluk Coki tenangis, pecah nangisnya, ditenangin, disuruh duduk, diganti baju apa segala macam lah si Coki ketemu. Berarti masih ada 5 lagi belum ketemu kan. Aku masih optimis ini pasti ke-5 kawan aku selamat karena Coki selamat ya kan. Dan keyakinan itu memuncak lagi waktu Ara dapat kabar dari tim SAR kalau salah satu teman perempuannya ditemukan selamat dan sekarang lagi dibawa ke rumah sakit dalam kondisi pingsan. Dapat kabar di situ di Basecamp. Cuman waktu itu kami belum tahu siapa kawan yang selamat, tapi dia perempuan. Tapi seenggaknya aku lega, ini ada 1 kawan aku selamat kata gitu. Udah nggak apa-apa, yang penting selamat. Ada 4 lagi nih, insya Allah pasti mereka juga selamat. 2 orang ditemukan selamat semua walaupun memang luka-luka ya kan. Udah wah, ini kita optimis pasti 4 orang lagi ketemu dan selamat. Semua menunggu lah kalau deg-degan, baca doa apa segala macam. Gak lama kemudian Ara sama temannya didatangin sama polisi wah. Terus polisi keluarin HP, dia tunjukin lah foto lewat HP itu. Mbak, betul ini teman kalian katanya. Waktu mana Pak? Waktu ngelihat foto itu tumpah air mata aku. Semua ya tumpah. Mereka semua ngelihat dengan jelas foto itu menunjukkan foto jasadnya Kenny yang udah terbujur kaku, kulitnya pucat kali. Meninggal dunia Kenny, Wak. Kenny, ingat kan? Di situ Ara langsung ngingat momen sebelum rafting waktu si Kenny bilang dia takut air. Aduh, aku aja bisa ngerasain gimana perasaan Ara waktu itu. Ara jadi kayak ngerasa bersalah kali karena dia ngebiarin Kenny tetap ikut rafting. Ara jadi ngerasa bersalah karena ngebiarin Kenny tetap ikut rafting, Wak. Udah tenang aja kau, kan kita semua di sini gitu-gitu. Di situ suasana langsung berat kali, Wak. Nggak ada satupun yang sanggup ngomong, yang keluar tuh cuma teriakan, nangisan. Terus tuh diam. Polisi sama pihak rafting juga berusaha tuh buat nenangin kami semua di sana ya kan. Dan pas udah mulai agak tenang, polisi langsung minta, tolong Mbak, Mas, kalian kabarin keluarga masing-masing, apalagi keluarga teman kalian yang sudah meninggal ini. Jadi ya udah, aku sama yang lain pun mau nggak mau ngabarin keluarga mereka. Pasti shock juga lah ya kan keluarga yang dengar, apalagi keluarganya Kenny. Malam itu juga keluarga Kenny langsung terbang ke TKP. Dari 6 orang, Kenny udah ketemu, berarti 3 orang lagi belum ketemu. 2 selamat, 1 meninggal dunia. Waktu itu nggak cuma diminta ngabarin keluarga aja, Ara sama beberapa temannya juga diminta ikut ke kantor polisi untuk ngasih keterangan BAP Nadia atau berita acara pemeriksaan. Di sana juga udah ada banyak wartawan, kami diwawancarai juga, tapi waktu diwawancarai pada nge-freeze semua, hati kami masih hancur ditanya ya kan. Apalagi saat dimintain keterangan kronologi kejadian itu udah kayak wah, nggak jelas, langsung semraut gitu pikiran kami. Tapi harus dimintain keterangannya. Nah, habis BAP, Ara sama yang lain pun diminta untuk istirahat di Masjid Polsek. Di sana juga didatangkan Pak Ustadz untuk ngebimbing mereka ibadah dan ngirimin doa gitulah untuk korban yang meninggal dan 3 korban yang masih belum ditemukan. Waktu itu Ara sama teman-temannya diminta nginep juga di Masjid Polsek. Cuma yang namanya habis ngalamin musibah besar ya kan, pasti kami masih kepikiran dia. Jadi sampai tengah malam nggak bisa tidur sama sekali. Itu masih yang di hari Jumat ya. Nah waktu nggak bisa tidur ini, kami tuh udah masih dalam masjid Polsek. Sementara si Coki dia menyendiri duduk di luar.
sambil dia masih menung rokok kayak gitu. Sambil nyari udara juga dia katanya. Terus nggak lama, semua orang yang ada di dalam masjid kaget waktu dengar si Coki ini teriak, "Kenny! Itu Kenny! Kenny! Pulang Ken!" Kata gitu. Kaget lah semua, pada berlarian ke depan dan nyamper si Coki. Pas kami nyampe luar, itu Coki udah nangis-nangis. Nah dia sambil nunjuk ke halaman masjid di depan. Kenny, itu Kenny di luar nungguin kita tuh. Cepat suruh dia masuk, Ken. Ken sini Ken, kasihan kali kau. Kata kayak gitu. Itu terus diulang-ulang. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bingung lah kami di situ. Udahlah pikiran nih masih kacau, ditambah pula nengok si Coki sehisteris itu dia, Nat. Sehisteris itu, laki-laki histeris kan jarang kita tengok kan. Sehisteris itu Coki. Akhirnya salah satu kawan di situ langsung manggil polisi di depan, sama ada Pak Ustadz juga. Pas mereka udah datang, Coki ditenangin lah sama si Pak Ustadz ini. Istighfar nah, istighfar mas gitu, istighfar. Dibacain lah doa-doa, sampai beberapa saat Coki pun udah mulai agak tenang. Di situ langsung diceritakan sama si Coki kalau barusan dia ngeliat arwahnya Kenny lagi berdiri di depan masjid, Wak. Badannya basah kuyup, basah kuyup, pucat mukanya. Sedih kali mukanya nengok aku, Rah. Apa dia datengin ke sini? Aku nggak tahu kenapa si Kenny datang, Rah. Apa mungkin dia mau pamit ya? Dia mau ngucapin selamat tinggal ke kita ya, Wak. Aduh, kok aku ikut sedih ya, astagfirullah. Soalnya aku dikasih dokumentasi aslinya, Wak. Diliatin muka Kenny-nya. Itulah pokoknya, maaf, Wak. Mau pamit deh itu. Wah, dengar itu pecah juga itu, Wak. Semua yang ada di sana pecah. Nangis lah semua. Karena gimana pun, Ara sama kami semua nih, Nat. Kami tuh udah temenan dari SMP. Dari SMP. Itu waktu kejadian ini mereka sudah kuliah mau kerja lah gitu. Kuliah akhir, udah dekat kali kami, makanya udah nggak bisa dijelasin lagi gimana kehilangannya. Udah habis itu Pak Ustadz minta semua orang untuk terus ngedoain Kenny. Polisi juga minta mereka untuk istirahat supaya badannya nggak makin ngedrop gitu. Istirahatlah dulu mas mbak. Nah besoknya jasadnya Kenny langsung diterbangkan ke Jakarta untuk langsung dimakamkan. Sementara Ara dan teman-temannya sebagian memutuskan untuk tetap stay di situ, nginap dulu. Tapi bukan nginap di masjid lagi, mereka nginap di homestay dekat Polsek karena mereka mau nunggu kabar 3 kawan lainnya yang belum ditemukan. Nah waktu itu Ara udah dapat info kalau teman perempuannya yang tadi yang dibawa ke rumah sakit itu ternyata Ratna. Berarti 3 kawan yang masih hilang ini siapa? Ilyas, Karin, pasangan prewed tadi, sama Lucy. Polisi sama tim SAR waktu itu ngelarang kami untuk ikut nyari, Nan. Walaupun kami udah maksa-maksa, nggak dibolehin sama mereka. Makanya pencarian itu cuma dilakukan sama tim SAR, pihak pengelola rafting, polisi, keluarga korban yang masih hilang, sama warga setempat. Cuman itu aja diperbolehkan. 1 hari lewat, 2 hari lewat. Selama berhari-hari mereka melakukan pencarian. Di hari ketiga pasca kejadian, Wak, tim pencari akhirnya menemukan 2 orang lainnya, tapi sudah dalam kondisi meninggal dunia. 2 itu Ilyas sama Karin, pasangan yang mau foto prewed setelah rafting ini. Bayangkan, Wak, meninggal mereka berdua. Karin Ilyas ditemukan, sisa 1 lagi, Lucy, ya kan. Di situ Ara udah nggak bisa mikir positif lagi, Nat. Nggak bisa kami sama sekali. Kalau Ilyas sama Karin yang hilang 3 hari sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, gimana sama Lucy yang sampai detik itu juga belum ditemukan? Ditambah juga selama beberapa hari ke depan, Wak, tim pencari ini nggak dapat petunjuk apapun soal keberadaan Lucy. Nggak ada. Dan terus di tengah pencarian itu ada beberapa warga setempat yang bilang, "Pak, kayaknya Mbak Lucy ini disukain makhluk penunggu di sana lah, Pak. Entah masih dalam kondisi hidup atau meninggal, tapi raganya itu kayak lagi disembunyiin di sungai itu. Ini kita harus ngadain ritual, Pak," gitu kata si warga ini. Waktu itu sebenarnya pihak keluarga nggak ada yang percaya sama hal-hal kayak gitu. Tapi karena udah putus asa kali mereka, pihak keluarga Lucy nurut. Ya udah, carilah. Ditambah lagi, tim SAR bilang kalau sesuai SOP kami cuma bisa bantu pencarian selama 7 hari aja, kata waktu itu. Jadi ya udah, diadakanlah ritual doa bersama di sepanjang sungai itu, Nan. Terus warga ini juga mendatangi 3 orang pintar untuk mimpin ritual tebar bunga dan kayak ngelempar ayam hidup ke sungai gitu loh. Hal itu dilakukan selama beberapa hari. Sampai di hari ke-7 setelah kejadian, jasad Lucy ditemukan. Ada di area bendungan sungai. Dan kalian tahu,
Jasadnya Lucy ini ditemukan di tempat yang sama penemuan jasadnya Ilyas dan Karin. Itu walaupun ritual dilakukan, kami tetap masih mencari loh. Orang-orang tim SAR masih tetap mencari. Jadi ada yang melakukan pencarian secara itu, ada yang memang langsung turun langsung. Tempat Ilyas sama Karin kami datangi langsung. Nggak ada apa-apa. Tapi di hari ke-7 jasadnya Lucy munculnya di bendungan di daerah situ. Waktu tahu kabar itu pasti Ara juga ngerasa terpukul kali ya kan, karena salah satu sahabat terbaik aku Nadia lagi-lagi ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Walaupun sisi lain aku juga udah pesimis, aku udah kayak ikhlas dia pergi, tapi paling nggak tolonglah jasad ditemukan. Setelah semua jasad ini ditemukan, Ara dan teman-temannya pun yang sebagian tertinggal di sini baliklah ke Jakarta untuk ikut ke pemakamannya Lucy. Waktu itu Lucy dimakamkan bersebelahan dengan makamnya Kenny, makamnya Ilyas, saudara Coki tadi, Ilyas, Kenny, Lucy. Sementara jasadnya Karin dimakamkan di kampung halamannya. Nah, di sini Wawa ngasih dokumentasi asli sampai foto pemakaman, 3 pusara mereka yang tersusun, waktu mereka di atas sungai yang coklat kali itu ada. Tapi tentu tidak akan aku up di sini karena untuk menghormati para korban, dan semua nama yang sudah aku sebutkan tadi itu bukan nama aslinya. Kami samarin. Oke? Dan buat kalian yang mungkin tahu di mana lokasi kejadiannya, tolong di-keep sendiri aja, untuk hargai semua keluarga korban ya. Makasih. Oke, jadi itu tadi kisah memilukan yang dialami sama Kak Ara dan teman-temannya. Mereka yang awalnya niat refreshing ke alam justru mengalami satu tragedi besar yang bikin mereka semua pada trauma. Setelah kejadian itu, Ara baru sadar kalau ternyata ada banyak sekali tanda-tanda yang sebenarnya udah aku rasain sebelum tragedi itu terjadi, karena perubahan sifatnya si Lucy yang dari cerewet kali dia itu aslinya jadi pendiam. Firasatnya Kenny sebelum dia rafting. Dan kejadian waktu dia ngeliat sosok laki-laki berdiri tengah sungai itu. Sosok itu diam aja kan, tapi sambil menghadap ke tepi sungai. Kalau aku pikir-pikir mungkin saja sosok itu tuh lagi ngingetin kami kalau ada bahaya besar di sungai, terus nyuruh rombongan kami nepi ke tepi sungai. Mungkin ya wallahualam. Tapi semuanya sudah terjadi, dan di sini juga Ara minta kita semua untuk ikut mendoakan sahabat-sahabat yang sudah berpulang. Ada Kenny, Lisa, Ilyas, dan Karin. Kita doakan bersama-sama semoga mereka ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan juga kekuatan seluas samudra. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya.